Hasil pertandingan Arsenal versus Sevilla. Arsenal berhasil menang telak 6-0 atas Sevilla FC pada pertandingan final Emirates Cup 2022 yang dilangsungkan di Emirates Stadium, London pada Sabtu kemarin malam. Arsenal langsung menekan ke pertahanan Sevilla sejak menit awal. Tim asuhan Mikel Arteta tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mencetak gol. Pada menit ke-8 Arsenal mendapatkan penalti setelah Bukayo Saka dijatuhkan oleh Karim Reqi. Saka yang menjadi eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Unggul 1 gol membuat Arsenal kian percaya diri. Gabriel Jesus berhasil menambahkan keunggulan mereka. The Gunners menjadi 2-0 pada menit ke-13. 2 menit berselang, Gabriel Jesus kembali mencatatkan namanya di papan skor. Kali ini dia mencetak gol setelah memanfaatkan umpan silang dari Granit Xhaka. Bukayo Saka mengakhiri pesta gol Arsenal di babak pertama. Dia mencetak gol keempat The Gunners setelah memanfaatkan kesalahan dari kiper Sevilla. Lalu Arsenal menambahkan gol pada menit ke-77. Gabriel Jesus mencetak gol untuk melengkapi hat-tricknya dari kemelut di depan gawang Sevilla. Meski sudah unggul jauh, Arsenal malah bisa mencetak gol lagi pada menit ke-88. Kali ini Giliran Eddie Nketiah yang mencatatkan namanya di papan skor. Skor pun tak berubah sampai laga berakhir. Arsenal menang 6-0 atas Sevilla. Hasil pertandingan Manchester United versus Atletico Madrid. Manchester United menderita kekalahan dengan skor 0-1 dalam pertandingan uji coba pramusim melawan Atletico Madrid di UEFA Stadium, Norwegia pada Sabtu kemarin malam. Manchester United bermain menyerang sejak menit awal. Marcus Rashford melakukan percobaan pada menit ketiga, tapi tembakannya masih bisa digagalkan oleh Jan Oblak. Pada akhirnya sampai turun minum tak ada gol yang tercipta. Kedua tim memasuki kamar ganti dengan kedudukan 0-0. Memasuki babak kedua, Manchester United masih terus berusaha untuk mencetak gol. Namun gawang Atletico termasuk tidak mudah untuk ditaklukkan. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-86. Atletico Madrid lah yang mampu mencetak gol melalui Joao Felix lewat tendangan mendatar. Tertinggal 1 gol, Manchester United mencoba membalas. Akan tetapi pasukan Erik ten Hag mendapatkan bencana pada menit 90 tambahan waktu. Wasit mengeluarkan kartu merah untuk Fred. Gelandang asal Brazil tersebut mendapatkan kartu kuning kedua setelah menginjak perut Alvaro Morata. Pada akhirnya sampai laga berakhir, Manchester United gagal mencetak gol penyeimbang. Atletico pun menang dengan skor tipis 1-0. Hasil pertandingan Liverpool versus Manchester City. Perebutan trofi Community Shield antara Liverpool dan Manchester City tersaji di King Power Stadium pada Sabtu kemarin malam. Ajang pembuka musim ini dimenangi oleh Liverpool dengan skor 3-1. Liverpool membuka keunggulan lewat gol Trent Alexander-Arnold di menit ke-21. Manchester City bisa membalas lewat gol pemain baru dan pemain pengganti bernama Julian Alvarez di menit ke-70. Liverpool kembali memimpin lewat penalti Mohamed Salah di menit ke-83. Kemudian menegaskan kemenangan melalui gol Darwin Núñez di menit ke-90 tambahan waktu. Laga ini awalnya digadang-gadang sebagai ajang adu ketajaman striker baru Liverpool dan Manchester City, yakni Darwin Núñez dan Erling Haaland. Namun hanya satu di antara mereka yang mampu bersinar. Haaland bermain penuh tetapi tak mencetak gol. Sedangkan Núñez turun dari bangku cadangan dan mencetak gol penegas kemenangan timnya. Hasil pertandingan Tottenham Hotspur versus AS Roma. AS Roma mendudukan Tottenham Hotspur dalam laga pramusim di Semi-Over Stadium di Haifa, Israel pada Minggu tadi pekan. Diwarnai debut Paulo Dybala, Giolo Rossi menang tipis 1-0. Gol tunggal penentu kemenangan tim besutan Jose Mourinho atas anak-anak asuh Antonio Conte dicetak oleh Roger Ibanez. Gol itu tercipta di menit ke-29. Gol itu dicetak oleh Ibanez dengan sundulan meneruskan tendangan sudut dari Dybala. Tottenham menurunkan tim yang sangat kuat. Selain Harry Kane dan Son Heung-min di lini serang, Tottenham juga diperkuat oleh Ivan Perisic. Namun Roma mampu mengatasi sang lawan dari Inggris. Kemenangan manis pun diraih dalam debut pramusimnya itu. Dybala menyumbangkan 1 assist. Tak betah di Chelsea, Napoli siap tampung Kepa Arrizabalaga. Napoli kini tengah mengamati situasi penjaga gawang Chelsea bernama Kepa Arrizabalaga yang merasa tidak betah di Stamford Bridge.
Kiper asal Spanyol itu bahkan dilaporkan siap untuk memangkas gajinya asalkan mendapatkan menit bermain reguler di tempat lain. Dengan ia harus puas menjadi pelapis Edouard Mendy selama musim lalu. Sebelumnya Napoli mencoba untuk mendekati kiper Paris Saint-Germain bernama Keylor Navas. Akan tetapi mereka tak mampu memenuhi tuntutan gajinya yang cukup tinggi. Dan dilansir dari Calcio Mercato, Kepa adalah salah satu yang difavoritkan bakal didatangkan Napoli di musim panas ini sebagai pemain pinjaman. Akan tetapi Napoli hanya mampu membayar gajinya sebesar 3 juta euro per musimnya. Sementara itu bayarannya di Stamford Bridge saat ini mencapai 9 juta euro. Sepertinya itu bisa dipertimbangkan oleh Kepa. Dengan ia juga bersedia memotong gajinya demi mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Apalagi dia mengincar tempat di tim nasional Spanyol arahan Luis Enrique pada musim 2022 di Piala Dunia di Qatar yang bakal digelar akhir tahun ini. Tinggalkan Arsenal, Nuno Tavares resmi gabung ke Marseille. Nuno Tavares berpisah dengan Arsenal pada musim panas ini. Tavares melanjutkan karirnya bersama Marseille dengan status pinjaman. Tavares baru didatangkan pada awal musim lalu. Pemain berposisi sebagai bek kiri itu bergabung dengan Arsenal dari Benfica. Tavares sendiri sebenarnya cukup mendapatkan banyak kesempatan tampil dari Mikel Arteta. Pemain asal Portugal tersebut turun ke lapangan sebanyak 28 kali. Namun Tavares tidak masuk dalam skema Mikel Arteta pada musim 2022-2023. Untuk itulah dia kini dipinjamkan ke Marseille. Arsenal mengumumkan kepindahan Tavares ke Marseille pada Sabtu petang kemarin. Di Marseille sendiri, pemain 22 tahun itu dikontrak dengan status pinjaman selama 1 musim. Marseille hanya pinjam Tavares tanpa opsi penembusan permanen. Dengan demikian, sang pemain akan kembali ke Emirates Stadium pada musim panas tahun depan. Hasil pertandingan Persib Bandung versus Madura United. Persib Bandung menjamu Madura United pada pekan kedua BRI Liga 1 2022-2023 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu kemarin malam. Pada duel ini Persib Bandung sebagai tuan rumah menelan kekalahan dengan skor 3-1. Persib sejatinya memulai laga dengan baik. Persib mampu unggul lebih dulu lewat gol dari David da Silva. Persib unggul 1-0 ketika babak pertama usai dan tampil meyakinkan. Akan tetapi Madura United kemudian membalas dengan 3 gol yang dicetak oleh Lulinha, Pedro Henrique, dan Hugo Gomez. Madura United melakukan comeback pada babak kedua dan mengklaim 3 poin di markas Persib. Persib Bandung belum pernah menang pada 2 laga yang dimainkan di BRI Liga 1 2022-2023. Sementara itu Madura United meraih poin sempurna dari 2 laga dilakoninya dan kini berada di puncak klasemen. Hasil pertandingan Barito Putra versus Borneo FC. Barito Putra berhasil bangkit setelah kalah telak 0-8 dari Madura United dalam laga pekan pembuka Liga 1 2022-2023. Mereka mengalahkan Borneo FC dengan skor 3-1 pada Sabtu kemarin malam. Duel Barito Putra versus Borneo FC berlangsung di Stadion Demah Lehman. Tuan rumah tampil sangat ciamik kendati pesut etam beberapa kali juga memberikan ancaman yang hampir menjadi gol. Gol-gol Barito Putra dalam laga ini dicetak oleh trio pemain asingnya. Mereka adalah Rafael Silva, Renan Silva, dan Rafael Oliveira alias Rafinha. Sementara 1 gol balasan Borneo FC dicetak oleh Ahmad Hardianto. Kemenangan ini mendongkrak posisi Barito Putra dari terbenam di dasar klasemen untuk kemudian merangsak ke posisi 10 besar dengan koleksi 3 poin dari 2 laga. Sementara bagi Borneo FC, kekalahan ini membuat mereka gagal merangsak ke papan atas klasemen. Untuk sementara mereka tertahan di peringkat 4 dengan koleksi 3 poin dari 2 pertandingan. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.